Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi bersama saya ya, dan juga psikologi menjawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan. Kita sudah sampai pada pendekatan proses kognitif kompleks dalam pembelajaran ya. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan pendekatan pemrosesan informasi. Nah, sebelum-sebelumnya juga kita sudah bahas terkait sama pendekatan kognitif. Nah, sekarang kita atau dua pertemuan ini ya, kemarin dan kemudian sekarang adalah kognitif ya. Nah, teman-teman, ini menjadi bahasan yang penting sekali untuk kita semuanya karena pada dasarnya ketika kita menjelaskan menyampaikan informasi itu ada banyak hal yang memang bentuknya kompleks ya. Misalnya kayak kita mengajarkan matematika. Ya, apa sih sebenarnya matematika itu sendiri? Itu kan kompleks ya. Kita menjelaskan misalnya contohnya adalah kursi seperti itu. Nah, ternyata kata kursi itu sendiri kan merangkum banyak hal ya. Ada yang warna kursi yang hijau ya, ada yang kakinya 4 ya, yang bentuknya pendek ya, ada sandarannya. Terus kemudian ada yang nggak ada sandarannya. Nah, di sini kata kursi itu sendiri sebenarnya kompleks ya. Bagi kita itu jadi sesuatu yang biasa karena kita sudah memahaminya konsep dari kursi itu sendiri. Apa yang dimaksud kursi? Nah, maka teman-teman, ketika seseorang tidak memahami sesuatu, bisa jadi dia tidak memahami konsep dasarnya. Nah, disinilah penting bagi kita semuanya. Maka untuk bagian-bagiannya adalah kita akan belajar apa sebenarnya konseptual atau konsep itu sendiri dan sebenarnya pembentukannya itu seperti apa. Lalu juga berpikir. Ya, kita tidak lepas dari aktivitas berpikir, termasuk sekarang ini. Termasuk kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Maka apa sebenarnya berpikir? Apa sih penalaran? Apa sih pemikiran kritis, pengambilan keputusan, pemikiran kreatif ya? Lalu kemudian juga pemecahan masalah, langkah-langkahnya seperti apa, rintangannya seperti apa, pembelajaran berbasis masalah dan juga transfer of learning. Nah, kenapa ini saya bilang jadi hal yang menarik? Karena sebenarnya yang disebut dengan belajar itu kan tidak hanya kita itu menginstal informasi ya, atau kemudian kita memasukkan informasi ke dalam memori kita, tapi lebih dari itu. Ya, kalau sebelum-sebelumnya seolah-olah pemrosesan informasi itu kan kita berbicara tentang proses input ya, terus kemudian diolah, disimpan kan seperti itu ya. Dan pada kesempatan tertentu dibutuhkan itu akan dipanggil lagi. Nah, di kognitif kompleks ini kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi bahwa ternyata yang namanya belajar itu bukan hanya itu gitu loh. Ya, itu bagian dari proses belajar. Kita katakanlah misalnya ada istilah yang jangan sampai kemudian kita jatuh pada lubang yang sama seperti itu. Nah, kenapa kita tahu bahwa itu lubang yang sama? Kan berarti ada informasi, ada pengalaman yang masuk ke dalam diri kita kan, yang kemudian ketika ketemu lubang yang baru itu kita bisa mengidentifikasinya bahwa ini seperti ini akan beresiko untuk kemudian jatuh ke situ lagi ya, dengan experience, dengan informasi yang pernah kita dapatkan ya, kita simpan di kepala kita, lalu kemudian kita bandingkan di situ sampai kemudian kita putuskan kalau ada lubang seperti ini kita harus lewati atau kita cari jalan yang lain. Nah, itu adalah artinya apa? Belajar bukan hanya memasukkan informasi kan, sudah ada proses membanding-bandingkan juga, ada proses berpikir, ada proses menalar. Ya, ada bahkan kemudian setelah kemudian ketemu lubang yang sama kita cari jalan yang lainnya. Berarti kan kita mencari alternatif. Ya, termasuk gini, kalau kemudian misalnya contohnya belajar itu hanya sekedar memasukkan informasi atau mengingat. Ya, misalnya ada mengerjakan soal. Ya, soalnya katakanlah dipelajarinya itu sama ternyata dengan soal yang muncul.
tetapi ABC-nya itu diubah-ubah atau kalimatnya mungkin diubah-ubah. Ya, kalau kemudian hanya sekedar mengingat, tentu dengan perubahan kata-kata atau pilihan jawabannya atau jawabannya itu dibolak-balik, ya, orang jadi nggak paham, nggak bisa menjawab. Tetapi kalau kemudian dia ada proses dinalar, ya, terus kemudian bahkan dikritisi pilihan-pilihannya, maka yang terjadi ya orang itu mau dibolak-balik, mau diubah kalimatnya, kata-katanya atau yang lainnya, dia tetap jalan gitu, tetap bisa. Nah, disitulah teman-teman. Jadi kita akan belajar soal ini. Yang pertama adalah pemahaman konseptual. Apa itu pemahaman konseptual? Jadi konsep itu sendiri itu adalah kategori ya, yang mengelompokkan objek, kejadian, karakteristik berdasarkan properti umum. Misalnya contoh, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada pensil, terus kemudian ada penggaris. Apa sebenarnya pensil? Apa sebenarnya penggaris ya? Apa sebenarnya pensil itu sendiri? Apa sebenarnya penggaris? Apa sebenarnya manusia? Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik buat kita ya. Makanya satu hikmah yang luar biasa ketika Allah ciptakan manusia, yaitu ciptakan Adam. Lalu waktu itu Adam diberikan istilah diajari ya nama-nama ya, dan nama-nama ini yang menarik adalah ketika kemudian ada yang protes ya, kenapa sudah diciptakan Adam seterusnya. Lalu kemudian dites nih, dan Adam itu bisa menjawab, menjelaskan nama-nama. Nah, nama-nama kalau bahasanya nama-nama. Nama sendiri itu kan merangkum sesuatu. Kayak nama kita inilah. Kenapa kita itu berbeda dengan teman kita, padahal sama-sama cewek ya, sama-sama mungkin rambutnya panjang dan seterusnya ya. Tapi kemudian kenapa berbeda? Karena di dalam nama itu sendiri ada karakteristik yang kemudian di situ membuat ini. Artinya apa? Nama itu sendiri juga konsep. Kita itu adalah konsep. Kita itu adalah konsep. Dan ketika kemudian Nabi Adam ya diajarkan nama-nama, itu sebenarnya diajarkan konsep. Ya, yang kemudian orang lain ataupun makhluk yang lain itu tidak diajarkan sehingga tidak tahu. Dan Nabi Adam itu bisa menjelaskan seperti itu. Nah, karena salah konsep juga, ini pandangan saya ya, karena salah konsep juga, sampai kemudian Nabi Adam itu kan tergoda. Kita tahu di dalam kisahnya ya, bahwa beliau, nenek moyang kita, simbah kita, yaitu Nabi Adam, itu digoda sama iblis ya, terkait sama buah khuldi. Nah, buah khuldi sudah dipesankan baik-baik ya sama Allah Subhanahu wa taala, jangan mendekati itu karena macam-macam seterusnya, nanti teman-teman bisa buka itu. Tetapi itu yang kemudian dimiskonsepkan oleh iblis, bahwa itu disebutnya oleh dia itu adalah buah keabadian gitu loh, bahwa kalau kamu makan itu kamu akan abadi di sini. Ya Adam di situ ada miskonsep ya. Jadi ada pemahaman yang kemudian katakanlah barangkali berbeda atau yang lainnya ya. Sampai kemudian bahkan didekat, bukan hanya mendekati, sampai kemudian dimakan, yang kemudian sampai Allah menghukum Adam atau mengingatkan Adam, sampai kemudian Adam bertobat dan Allah sudah terima tobatnya Adam. Nggak ada yang kemudian dosa lagi lah seperti itu. Nah, itu soal konsep. Dan kadang kita juga itu terjadi konflik, terjadi persoalan karena miskonsep. Konsepnya itu berbeda pandangan. Nah, inilah teman-teman ya. Makanya penting sekali untuk kemudian kita benar-benar menjelaskan konsep. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama, ya,
Ada mungkin orang-orang yang dia ini ilmunya ataupun backgroundnya dia itu banyak kemudian terkait sama sosial ya. Sedekah, terus membantu orang, terus apapun itu sosial. Dan terkadang dengan pemahaman dia, ini memahami konsep ya Islam itu dalam memberi itu adalah sedekah, itulah zakat. Seolah-olah itu jadi kemudian yang yang sangat tampak menonjol. Ada orang-orang yang terkadang menggambarkan Islam itu sangat-sangat dominannya terkait sama jihad, berperang, seterusnya. Padahal Islam itu ada bagian-bagian yang lain, gitu. Ya sholat, ya sedekah, ya zakat dan seterusnya. Jadi disinilah yang terkadang kemudian membuat satu sama lain itu jadi seolah-olah tampak berbeda. Kok ini berbeda sih? Kok itu berbeda sih? Karena masing-masing menerjemahkan satu konsep itu kemudian dengan sudut pandangnya masing-masing. Nah itulah teman-teman. Makanya kita perlu untuk mengklirkan ya terkait sama konsep itu sendiri. Termasuk kalau kemudian kita mengajarkan sesuatu, kita harus paham dulu intinya itu apa. Yang kemudian itulah menjadi dasar dari suatu konsep. Nah, menarik ya teman-teman ya. Pemahaman konsep itu sangat penting karena akan membantu mengingat. Ya. Dan pemahaman konsep dengan eksplorasi topik secara lebih mendalam atau dari pengalaman. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan konsep, kita harus clear dulu. Makanya saya biasa menyampaikan itu arti, definisi. Itu untuk apa? Untuk kemudian di kepala kita itu ada kerangka ya. Ada konsepnya. Sudah nangkep nih konsepnya, intinya kan seperti itu. Setelah itu baru kemudian saya berikan penjelasan-penjelasan. Makanya saya menjelaskan tentang konsep ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, konsep itu apa sih? Di situ adalah kategori ya, yang mengelompokkan objek-objek, kejadian, karakteristik. Apa sih maksudnya? Mungkin belum nangkep. Saya berikan contoh, itu loh kayak kursi. Terus saya berikan contoh, itu loh yang nama kita itu ternyata ngandung banyak karakteristik yang kemudian membedakan satu sama lain gitu. Terus saya berikan contoh lagi, ingat nggak terkait sama Nabi Adam gitu ya, yang kemudian di situ Nabi Adam kisahkan terkait sama diajaran nama. Nah itu contoh untuk kemudian juga konsep. Nah di sini teman-teman menjadi saya bukan hanya sekedar menceritakan itu, tapi juga memberikan contoh atas apa yang kemudian saya sampaikan ya. Nah berikutnya, bagaimana kemudian kita itu belajar konsep. Jadi untuk belajar konsep kita harus ya bukan harus ya, tapi intinya adalah hal-hal penting untuk kemudian memudah kita di dalam belajar konsep. Satu, pelajari ciri-ciri konsep itu sendiri, ciri utamanya, atributnya atau karakteristiknya. Kalau misalnya kita di dalam Islam itu apa sih? Makanya kan ada ya, ada rukun iman, ada rukun Islam seperti itu. Kalau ini dipegang semua, ya sudah itu adalah Islam. Ya, adalah Islam. Kalau satu aja yang kemudian tidak dilakukan, yaitu dia bukan Islam. Atau bahkan ada juga itu ya, istilahnya apa ya? Kalau Rasulullah menerangkan itu kan sangat menarik ya. Jadi misalnya dia ada Badui yang kemudian dia ini bertanya soal masuk surga atau enggak seperti itu ya. Yang beliau itu, yang Badui ini cerita, ya pokoknya saya biasa-biasa aja lah, saya sholat. Jadi rukun-rukun Islam itu dilakukan biasa gitu, enggak terlalu. Udah kamu ini masuk surga. Menurut saya itu adalah bagaimana kemudian Rasul itu bisa menjelaskan tentang Islam itu begitu mudah dipahami ya oleh Badui itu. Badui itu kan memang boleh dibilang di zamannya Nabi itu ya, itu kan suku yang boleh dibilang masih orisinil lah seperti itu ya. Jadi kepemahamannya yaitu seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika menjelaskan itu harus benar-benar bisa ditangkap dengan mudah.
Dan Rasulullah bisa seperti itu. Ya, artinya apa teman-teman semua? Bahwa ketika kemudian kita menjelaskan konsep, kita harus tahu intinya itu apa, ya, terus ciri-cirinya, ya. Terus kemudian berikutnya adalah mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Definisikan konsep, jelaskan istilah-istilah terkait, berikan contoh. Tadi sudah saya sampaikan, saya kasih contohnya. Terus kemudian peta konsep. Misalnya ketika kemudian saya menyampaikan terkait dengan psikologi pendidikan, ya, saya memberikan pengantar apa sih sebenarnya psikologi pendidikan, kan? Saya sampaikan itu kan. Terus kemudian apa sih yang kita pelajari, kan saya sampaikan itu. Metodenya apa sih, saya sampaikan itu. Itu untuk mengkerangkakan terkait sama, untuk membedakan terkait sama ada psikologi klinis, ada psikologi industri organisasi dan seterusnya gitu. Karena kita sedang mempelajari satu konsep, yaitu psikologi pendidikan. Makanya di situ ada definisi, terus apa yang dipelajari, ada kerangkanya lah di situ ya. Terus kemudian saya detailkan lagi. Nah, materinya materi 1, 2, 3 sampai kemudian pertemuan ke-14 dan 15 ya, 15 ya. Yang 16-nya kan ada UAS ya. Nah, di situ juga saya jelaskan, oh isinya ini semua nih. Jadi kalau kita berbicara psikologi pendidikan, yaitu mulai dari definisi yang pertama sekali ya, sampai kemudian pertemuan yang terakhir itu. Gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, terkadang makanya di sini kalau teman-teman mempelajari psikologi pendidikan, barangkali saya berharap tidak sampai miskonsepsi ya. Karena apa? Dengan mungkin ada puzzle yang tidak dikuasai, atau kemudian ada puzzle yang tidak diperhatikan. Jadi kalau belajar psikologi pendidikan ya mulai dari definisi sampai yang terakhir itu teman-teman kuasai itu ya. Petanya gimana? Peta konsepnya. Ya tiap pertemuan, judul pertemuan itu peta konsepnya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, berikutnya. Sudah belajar konsep, lalu kemudian, jadi misalnya ini tadi saya ulangi lah. Kalau kita menjelaskan sesuatu, kita harus clearkan definisinya apa, ciri-cirinya apa, karakteristiknya apa, gitu ya. Kayak saya sendiri ya, misalnya saya ini ya, gimana teman-teman mengidentifikasi saya bahwa saya itu benar-benar saya, ya, bukan kemudian dosen yang lain. Nah, pasti teman-teman sudah di kepalanya sudah ada ciri-ciri utama, ya, terus kemudian ciri-ciri yang lain, atribut yang lain, sehingga teman-teman bisa membedakan saya dengan dosen-dosen yang lain, sekalipun mungkin sama-sama cowok, ya, sama-sama pengajar psikologi pendidikan. Tapi kalau kita lihat, kalau kita observasi isi kepala kita sendiri, di situ teman-teman sudah nangkep ciri-ciri utama saya, ya. Terus kemudian ada ciri-ciri yang lain, sehingga kemudian ketika ketemu dengan saya, teman-teman udah paham, oh ini adalah ini Pak Pariman, ini seperti itu ya. Terus kemudian juga mendefinisikan konsep dan memberikan contoh kan. Misalnya ketika kita menyampaikan, misalnya ya, kalau kita menyampaikan yang sederhana, misalnya mengajarkan penjumlahan pada anak kecil. Nah, esensi dari penjumlahan itu apa sih? 2 tambah 2 misalnya, seperti itu. Kalau kita ketemu esensinya, itu kita akan bisa menjelaskan dengan mudah. Plus itu kan bisa saja itu adalah beli, bisa saja itu adalah dikasih. Jadi kalau kita mengajarkan pada anak kecil misalnya, 2 tambah 2 itu adalah kamu punya permen 2, dikasih sama ibumu lagi 2, permenmu jadi berapa? Gitu kan. Jadinya kan 4. Terus kemudian kalau pengurangan, kamu punya permen 4, dimakan 1, tinggal berapa? Tinggal 3. Nah, artinya apa?
Ketika kita memahami esensi, ya, ciri utamanya di situ, kita akan mudah kemudian menjelaskan konsep itu secara lebih sederhana. Ya, itu contohnya. Makanya penting juga penguasaan kita akan konsep itu sendiri, akan pengetahuan itu sendiri seperti apa. Kita harus paham ciri-cirinya, karakteristiknya seperti itu. Esensinya kita harus tahu. Itu ya teman-teman ya. Termasuk apapun lah nanti ketika mungkin teman-teman menerangkan soal agama Islam, soal seterusnya, teman-teman harus tangkap esensinya apa, ciri-cirinya apa, yang kemudian membedakan dengan yang lain seperti apa. Teman-teman harus paham di situ, sehingga jangan sampai kemudian miskonsepsi. Nah, yang terjadi ketika kemudian katakanlah sampai konflik, sampai debat, itu menurut saya karena miskonsepsi ya. Konsep yang di kepalanya itu berbeda terjemahannya, yang dipahami berbeda. Nah, gimana kalau demikian? Ya sudah, kita duduk bareng ngobrol gitu kan ya. Seperti kita seperti orang yang sedang memegang gajah ya. Bagi yang dia ini memegang telinganya, ya lebar kan seperti itu, tapi tipis. Yang memegang kakinya besar, ya, tinggi. Yang memegang ekornya ya kecil, panjang, dan seterusnya. Ya. Nah, masing-masing ini mendefinisikan gajah sesuai dengan apa yang dia pegang. Makanya gimana untuk kemudian menerjemahkan itu gajah benar-benar gajah. Nah, bisa jadi ya, menyatukan seluruh definisi itu tadi gitu ya, atau berdialog sehingga ternyata bagian dari gajah itu bukan hanya seperti yang dia pegang, yang dia raba, tetapi ada bagian-bagian yang lain sehingga kemudian kepemahaman akan konsepnya itu utuh. Nah, ini contoh lagi ya teman-teman ya, bagaimana kemudian kita terkait sama pentingnya konsepnya. Nah, berikutnya di dalam kita memahami konsep itu kita perlu untuk kemudian berpikir. Berpikir itu lebih dari hanya sekedar kita mengingat. Kalau mengingat itu kan kemarin sudah kita jelaskan ya, kita memanggil informasi yang sudah kita simpan, itu kan mengingat. Tetapi kalau berpikir lebih dari itu, membuat konsep, menghasilkan solusi, memberikan penilaian, memecahkan persoalan, mengambil keputusan, itu adalah berpikir. Ada proses membandingkan, ada proses menyaring, ada proses analisis ya, mencari perbedaan, mencari kesamaan, membanding-bandingkan di kepala kita. Itulah berpikir. Dan mestinya yang namanya kita belajar itu kita harus bukan hanya itu tadi storage, memperbesar memori, mengisi memori lah. Kalau mengisi memori apa bedanya sama flash disk ya? Maka kita harus latih untuk kemudian berpikir ya. Artinya apa? Coba teman-teman tuntutannya itu bukan kemudian teman-teman ini mengingat apa yang saya sampaikan ya, tetapi teman-teman memahami. Nah, di atas saya mengingat itu kan ada memahami sampai nanti terakhirnya mengaplikasikan. Nah, di sini karena ini kompleks ya, artinya proses pemikiran yang kompleks, maka latihan-latihan di dalam apa? Membuat konsep. Jadi coba teman-teman coba latihan untuk mendefinisikan satu konsep. Apa sih kursi? Apa sih meja? Apa sih sebenarnya penjualan itu? Apa sih agama Islam itu sendiri kan seperti itu ya. Sehingga nanti juga bisa menghasilkan solusi, bisa memberikan penilaian. Ini masuk apa enggak ya termasuk Islam kan? Ini sebenarnya benar atau enggak seperti itu. Kalau enggak benar, kira-kira ada enggak solusinya? Solusinya apa saja? Lalu kemudian kira-kira yang mau diputuskan. Gitu ya. Dan juga penalaran logika pengambilan keputusan. Jadi ini pentingnya ini ilmu kehidupan ya teman-teman ya. Kita sedang belajar ilmu kehidupan. Kalau katakanlah di dalam kita belajar ya kita
yang kita selesaikan kan soal-soal yang ada di pertanyaan-pertanyaan post-test atau UAS UTS. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah teman-teman bisa menyelesaikan persoalan-persoalan setelah kampus, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di kampus gitu. Kalau teman-teman belajar agama Islam, bagaimana kemudian orang bukan hanya tahu Islam, tetapi itu bisa menjadi solusi. Solusi apa? Solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Nah, itu dulu ya, teman-teman. Terus kemudian kalau kita tahu di sekolah itu belajar ada soal-soal yang pilihannya A, B, C ya, D sampai U. Teman-teman harus tangkap esensinya ya, bahwa itu adalah proses ya di dalam kita mengalar sebenarnya. Bagaimana kemudian kita mengambil pilihan-pilihan yang ada. Ya, nah, terkadang orang tidak sampai ke situ. Ya, orang yang terjadi adalah ya di dalam kehidupan bingung juga. Gitu. Gimana nih persoalan kok seperti ini? Padahal sebenarnya kalau kita terjemahkan ya persoalan dalam kehidupan ini, ada persoalan-persoalan yang bentuknya itu memang A, B, C. Kita memilih antara A, B, C, D, bukan sampai Z mana yang paling benar. Tapi ada juga ya, teman-teman, kalau di dalam dunia pelajaran ya, ada kecuali kan seperti itu ya. Jadi semua pilihan itu benar kecuali, ya, ada yang seperti itu. Tapi juga ada persoalan-persoalan yang uraian, ya teman-teman ya. Jadi di kehidupan ini ada juga yang kemudian persoalan-persoalan itu nggak ada pilihannya, kita harus analisis, kita harus urai sendiri. Ada juga persoalan yang kalau soal-soal itu benar salah. Nah di dalam kehidupan ada juga seperti itu. Nah kadang orang itu stuck hanya melihat persoalan bahwa ini benar salah, hitam putih seperti itu. Tidak ada bentuk pilihannya A, B, C, D. Nah kalau hidup seseorang hanya benar salah, yang saya kira dia akan jadi masalah itu sendiri gitu. Dia akan kepentok sama masalah itu sendiri. Karena masalah itu ada yang memang benar salah, ada yang A, B, C, D, E pilihannya, ada yang uraian harus kita berpikir sendiri, bahkan kita berpendapat di situ, ya, dan yang lain-lain. Nah, itu ya teman-teman. Di sini saya berlatih untuk memikirkan apa yang selama ini kita lakukan, ya, yang selama ini sudah kita barangkali itu biasa, tapi itu sebenarnya konsep yang kita perlu kupas. Ya. Terus kemudian berpikir, setelah berpikir ada juga penalaran. Nah, penalaran itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kemudian ketika kita itu mengambil satu kesimpulan, ya, atau kemudian kita menerjemahkan atas satu konsep. Kalau penalaran induktif itu dari hal-hal spesifik kemudian kita umum. Artinya apa? Kita harus tahu antara puzzle-puzzle yang ada itu harus kita kumpulkan, lalu kemudian kita lihat ini sebenarnya gambar apa gitu. Itu namanya induktif ya. Kita harus bisa menurut saya mengumpulkan ya kepingan-kepingan pengalaman-pengalaman pengetahuan dalam diri kita itu. Lalu kemudian kita asumkan sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya apa nih? Kalau dalam bahasa yang lain agama bisa jadi misalnya hikmah ya. Orang ngalami A, ngalami B, ngalami C. Kok dia ini nggak belajar sih sebenarnya? Kok masih seperti itu aja? Kok masih salah? Kok masih dan seterusnya? Karena nggak bisa berpikir induktif, menarik satu kesimpulan dari hal-hal yang sudah dialami secara informasi dari beragam. Nah itu teman-teman. Atau kemudian ada orang-orang yang sekarang ini ya ada informasi A, informasi B dan seterusnya di medsos, di TV seterusnya. Ada orang-orang yang kemudian membuat mereka itu bingung. Karena apa? Karena kesulitan untuk kemudian menyimpulkan itu sebenarnya apa sih. Nah kita coba latihan sebenarnya. Dan di dalam Al-Quran sendiri kan ada banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan penalaran. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang yang zaman dahulu ya, yang terjadi zaman dahulu? Apa nggak lihat nih bagaimana langit bumi diciptakan? Ya, apa nggak lihat nih pada dirimu sendiri?
itu kan kita diminta untuk kemudian yang ujungnya itu ketemu ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Lihat tuh orang-orang yang zaman dulu itu kayak gimana gitu. Nah, itu kan hal-hal khusus ya. Lihat tuh yang ada di langit, itu hal-hal khusus. Lihat yang ada di bumi, hal-hal khusus. Lihat yang ada pada dirimu sendiri. Simpulkan. Kayak itu saya umum. Bahwa ternyata itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ngono gak mudeng misalnya. Artinya apa? Masuk gak mudeng itu maksudnya segitu banyak informasi, masa itu nggak bisa ditarik kesimpulan seperti itu loh. Nah itu teman-teman ya. Artinya apa? Kalau ini juga jadi pelajaran. Kalau kemudian kita belum bisa menarik kesimpulan, barangkali informasi yang kita buat itu masih yang kita butuhkan itu masih kurang, sehingga kita belum bisa narik kesimpulan. Ya belajar lagi. Nah, sampai kemudian kita membuat kesimpulan yang datanya masih kurang. Terus kemudian ada penalaran dari umum ke khusus. Bagaimana kemudian kita menjelaskan untuk konsep-konsep ya, dalam contoh, dalam sesuatu yang lebih detail. Ya, kita harus bisa zoom in, dan kita harus zoom out di situ teman-teman. Ya. Nah ini juga menunjukkan dari kemampuan berpikir kita. Jangan hanya kemudian kita bisa menarik kesimpulan, tapi kita juga bisa mendeskripsikan itu, menjelaskan itu, ya. Baik itu dalam bentuk tulisan, bentuk lisan, atau kemudian dalam bentuk perbuatan, ya, memberikan contoh-contoh. Nah itu menunjukkan penguasaan seseorang. Ya. Analogi, ada juga terkait sama penalaran analogi. Analogi itu apa? Hubungan ini bukan kemirian ya, tapi kemiripan. Hubungan kemiripan dalam beberapa hal di antara hal-hal berbeda. Nah, di sini analogi itu apa? Kita tuh membandingkan. Kayak tadi saya menyampaikan sejumlah analogi ya. Bagaimana konsep-konsep itu, saya kasih contoh. Itu loh kayak nama itu, nama kita tuh karakteristiknya. Itu loh kayak kursi. Ya, itu contoh yang sebenarnya adalah mencoba untuk menganalogikan konsep itu sendiri. Dan analogi itu penting, terutama dalam kita mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Nah, termasuk tentang fikih dan seterusnya itu kan juga analogi ya. Ya, bagaimana kemudian soal bersuci terkait sama bersuci itu kan banyak juga kan analogi-analoginya ya. Terus kemudian juga ya banyak lah kalau teman-teman cermati. Saya terus terang kurang menguasai terkait sama yang contohnya, tetapi analoginya sendiri itu istilahnya apa ya, gambaran miniatur yang sebagai usaha untuk mendekatkan pada sesuatu yang mau kita jelaskan. Itu analogi ya. Ada juga pemikiran kritis, pemikiran yang sifatnya evaluatif. Maka ini juga penting ya, pemikiran kritis. Bagaimana kemudian kita bisa melihat sisi-sisi yang mungkin orang lain tidak lihat. Kita mengevaluasi makanya ada saat-saat juga ya saya minta teman-teman untuk ada analisis film. Itu kan mengevaluasi ya sebenarnya, mencocokkan itu apa yang terjadi di film, lalu kemudian kita pakai kacamata pengetahuan kita ya, itu proses berpikir kritis. Atau misalnya ada tugas-tugas di mana teman-teman nih coba amati yang ada di lingkungan, lalu kemudian analisis itu dengan teori. Itu kan juga evaluatif ya. Ada juga kemudian pemikiran kreatif, memproduksi ide-ide. Nah, teman-teman, ini yang terkadang kurang ya di kita ya. Untuk ini yang seterusnya, terutama yang ini mungkin udah umum, tapi juga harus dilengkapi. Analogi juga ya. Terus kemudian juga ini ya, pemikiran kreatif ini penting. Kadang kita bisa mengkritisi, mengevaluasi, tetapi kemudian kita sulit untuk memproduksi solusi dan ide. Kenapa demikian? Nah, gitu. Nah, jangan-jangan seperti ini misalnya contohnya ya. Kalau pilihan soalnya itu adalah misalnya A, B, C, D, E, itu menurut saya itu pemikiran kritis.
Karena kita harus mengevaluasi masing-masing dari A itu apa, B apa, C apa, D apa. Kita mengevaluasi itu. Sejak kecil kita bahkan terlatih untuk mengkritisi itu. Ya. Nah, maka saya kan jarang menggunakan itu ya. Tapi saya menggunakannya adalah soal-soal yang uraian. Kenapa di situ teman-teman bahkan ada juga yang dia tuh nulis bikin teori sendiri, lebih kreatif. Ya, itu ya. Artinya apa? Kenapa kemudian produksi kreativitas kita kurang? Ya karena mungkin kita terlalu banyak soal-soal pilihan ganda. Atau kenapa kita itu hidupnya itu nggak kreatif kan? Kenapa kita hidupnya nggak kreatif? Nggak bisa survival kan seperti itu ya. Karena bisa saja itu tuh dari kecil itu udah disodorin kamu kalau kamu nggak A ya B oleh orang tua kita. Jadi dikasih pilihan A, B, C. Sehingga kemudian ketika besar orang tua sudah melepaskan dan kemudian nggak ngasih pilihan lagi, nggak ada pilihan lagi, bingung gitu. Nah, karena soalan-soalan dalam kehidupan dia hanya A, B, C. Gitu. Ada soalan-soalan yang dia ini harus seperti ahli fikih yang kemudian istihad sendiri. Ya, karena soalan-soalan dalam kehidupannya ada yang berbeda. Ya, teman-teman ya. Ini ya. Berpikir kritis dan berpikir kreatif. Ya, oke. Pembuatan keputusan itu. Evaluasi dari tadi pemikiran-pemikiran tadi itu akan sangat penting. Penalaran, pemikiran, penalaran ini nanti akan jadi bahan untuk kemudian membuat keputusan. Ya, nah, ada kendala-kendala kalau di dalam membuat keputusan, kekerasan keyakinan ya. Kenapa sulit membuat keputusan? Karena mungkin merasa yakin, mempertahankan keyakinan. Jadi kayak tadi. Berpikir yang induktif tadi ya, dia nggak yakin sama data-data yang ada di luar ya, padahal ada banyak data informasi, dia hanya yakin sama data dia sendiri, ya penarikan kesimpulan dia akan salah kan gitu. Yang benar adalah dia, benar ada dari kelompok dia, ya akhirnya pengambilan keputusannya nggak tepat gitu ya, kayak puzzle itu ya, kayak tadi orang yang megang gajah tadi, dia hanya percaya apa yang dia pegang itu, ya sudah kesimpulan dia akan salah karena dia kekeh sama terlalu keras keyakinan atau keras kepala dari sini ya. Ada juga bias kepercayaan diri, merasa bahwa penilaian diri dia yang paling benar, saya nih kebenaran adalah saya, jadi semua dilihat dari kacamata dia. Ya tentu pengambilan keputusannya juga akan salah. Itu juga bias hindsight, ya, tendensi memalsukan laporan setelah fakta. Jadi ini ada orang-orang yang kemudian seperti itu, sudah tahu nih bukti-buktinya, masih juga kemudian alasan istilahnya banyak. Kalau sindirannya kalau sama teman-teman, orang kok garan pancing, suka alasan seperti itu ya. Nah ini teman-teman, artinya apa? Kalau kita ingin bisa mengambil keputusan ya, kita harus menghilangkan, terutama kalau kemudian saya katakan kalau kita itu seorang pemimpin ya, kita harus terbuka dengan segala informasi, bahkan bukan dari golongan kita sendiri misalnya, dari siapapun itu ya, kita harus terbuka, kita harus merasa bahwa saya memang percaya diri, saya punya pengalaman, tapi orang lain juga punya pengalaman. Saya minta untuk kemudian sharingkan. Nah itulah itulah teman-teman. Makanya di kelas saya itu saya latih teman-teman ya. Teman-teman tahu sadar atau enggak, tetapi saya sampaikan sekarang. Maksudnya ya, ketika teman-teman saya minta untuk bikin presentasi ya, terus kemudian saya dorong teman-teman untuk bertanya, untuk menjawab. Tujuan saya ini loh, bahwa masing-masing dari teman-teman itu punya kemampuan, punya pengetahuan. Pengetahuan itu bukan cuma milik saya sharing, saya sampaikan informasi ke teman-teman.
teman-teman open dapat informasi gitu ya. Ada kemudian informasi dari yang lainnya yang open juga seperti itu. Di situ akan kaya akhirnya. Jadi ketika ngadepin persoalan itu mana yang kemudian mau saya gunakan? Apakah saya gunakan keseluruhannya intinya atau kemudian satu? Nah, jadi enak ya. Gitu ya. Tentu dengan tetap saya kerangkakan ya. Kerangkakannya apa? Saya bikin kan video pembelajaran ya kan. Ini nih yang pandangannya ini kerangkanya seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau kemudian teman-teman mungkin di situ ada perbedaan yang dijelaskan satu sama lain jawabannya gitu ya. Ya balik lagi ke apa yang saya jelaskan. Selama itu masih di kerangka itu ya berarti nggak ada masalah gitu. Nah itu teman-teman ya. Di dalam kehidupan beragama kan juga demikian sebenarnya ya. Misalnya terkait sama fikih ya. Sekalipun memang kita harus bermazhab kan. Tetapi ada juga persoalan-persoalan yang kadang boleh dibilang mazhab tertentu itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan waktunya itu dibutuhkan untuk menjawab persoalan itu. Sedangkan di fikih yang lain, ya, mazhab yang lain, mungkin nggak bisa menjawab itu. Nah, kalau kemudian kita hanya saklek, nggak terbuka seperti itu ya, maka nggak ada solusinya kan. Disitulah kita jadi bijaksana bahwa ya saya menjalani, tetapi kemudian ketika ada persoalan-persoalan nggak ada solusinya di ini, ada nggak yang lainnya kan seperti itu. Sama-sama Islam kan seperti itu kan, oh ternyata ada. Nah, itu teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman cermati gimana ada kisah terkait sama para sahabat ya yang kemudian menerjemahkan sesuatu yang berbeda itu, kalau nggak salah nanti sampai sana satu tempat, saya nggak ingat persisnya, nanti teman-teman cari ya. Rasulullah memerintahkan para sahabat ke satu tempat lah, dan waktu itu di perjalanan udah masuk sholat itu kan ya. Ada yang kemudian sholat dulu ini karena wajib ya, harus didahulukan. Tapi ada juga kita harus sampai dulu di sana baru kemudian kita sholat. Nah, ini kan menarik ya, tapi lebih menarik lagi adalah bagaimana tanggapan Rasulullah, dan semuanya itu adalah benar. Artinya apa? Dalam situasi seperti itu, kalau saya menjelaskan berarti Rasul itu melatih kita untuk punya alternatif yang kemudian menjadikan kita solusi kan akhirnya. Oh ternyata boleh perjalanan ke satu tempat terus kemudian ya kita sholat dulu ya, di perjalanan itu berhenti sholat. Tapi ada situasi tertentu yang kadang boleh dibilang darurat atau apa ya, harus sampai sana dulu baru kemudian sholat. Itu bagi kita kan akhirnya solusi ya, ketika kemudian kita menghadapi. Coba kalau nggak ada seperti itu. Nah itulah teman-teman ya. Berikutnya pengembangan kreativitas. Bagaimana kemudian agar kemudian kita kreativitas ya, brainstorming, beri kesempatan menyampaikan ide, saling bertukar gagasan. Makanya di situ di kelas saya itu kan teman-teman saya berikan waktu untuk brainstorming ya, sharing, terus kemudian menjawab, menanggapi kan seperti itu. Nah bagusnya kemudian kalau nanti mengajarkan juga ya, tapi ya tetap dikasih kerangkanya ya, terutama kalau boleh dibilang kelas itu belum sepenuhnya menguasai konsep diskusinya, temanya, materinya, harus dikerangkakan lagi. Paling enggak dibikin pedomannya, manualnya. Kalau di sini saya buat videonya ya, video pembelajarannya itu jadi kerangkanya. Nah kalau di perusahaan ya, aplikasinya secara lebih luas. Ketika kemudian ada persoalan ya, terutama misalnya kayak masa pandemi, ya minta para manajer untuk mereka berdiskusi. Coba ini kayak gini nih, pikirkan gimana untuk membuat perusahaan maju. Nah ini brainstorming dari ide-ide mereka yang bagus, terus kemudian solusinya apa? Bikin alternatifnya seperti itu. Nah itu jadi pertimbangan buat kita pemiliknya, buat kita direkturnya seperti itu ya. Buat situasi lingkungan yang mendukung, jangan terlalu banyak batasan, termasuk ke anak. Kalau kita melatih ingin anak kita kreatif ya, berikan kesempatan, ajak diskusi kan seperti itu. Jangan terlalu banyak
larangan-larangan dalam arti ya kita tahulah mana yang boleh sama nggak boleh, mana yang boleh dibilang itu sifatnya toleransi ya, dalam situasi yang memang kita ini benar-benar nggak boleh, ini memang benar-benar boleh, tapi ada juga ruang-ruang di mana itu ruang kreativitas sangat. Berikan dorongan, ya artinya apa? Yuk coba nih idenya, makanya di teman-teman kan saya minta tuh saya berikan dorongan, udah silahkan untuk sampaikan pendapat kan seperti itu ya, mengenalkan dengan orang-orang kreatif ya, ajak kemudian kenalkan, apresiasi atas itu ya, saya dorong teman-teman untuk menyampaikan gagasan, pendapat, bertanya gitu kan ya, terus kemudian saya berikan apresiasi, apa itu bentukan keaktifan ya, siapa nih yang hari ini bertanya, yang menjawab, nanti kan tambah poin kan seperti itu ya. Nah kalau di perusahaan aplikasinya seperti apa? Aplikasinya itu adalah biasanya ada award ya, misalnya ketika organisasi ada persoalan, terus kemudian diminta memberikan solusi, gagasan, ide, inovasi seperti itu. Yang inovasinya bagus itu kemudian diberikan apresiasi, penghargaan, nah, gitu ya. Ke anak-anak juga demikian ya, kita harus hargai kreatif mereka. Pengembangan pemecahan masalah, bagaimana kemudian kita memecahkan masalah, definisikan apa itu masalahnya, buat alternatifnya, solusinya apa aja, evaluasi kelemahan kelebihannya masing-masing, lalu ambil keputusan, kembangkan solusi-solusi yang lain. Nah, terus karena kehidupan ini kan terus berjalan ya. Ada juga transfer pengetahuan teman-teman, bagaimana mengubah pengetahuan dalam penerapan itu penting sekali. Transfer dekat ketika situasinya sama, situasi sama nggak masalah, tapi kalau situasinya berbeda, disitulah tadi yang penalaran analogi itu tadi penting ya. Analogi ini ada kemiripan nggak, ada ini nggak, cocok nggak, seperti itu ya, dicocokkan, dianalisis, induksi deduksi ya, termasuk kemudian itu dianalogikan, oh ini persis berarti ini kita bisa gunakan solusi yang sesuai analoginya. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pendekatan proses kognitif kompleks. Kita melihat, kita mempelajari kompleks ya, itu bagian dari di dalam kognitif kita, yang kemudian kita harus pahami. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita mengajarkan terkait sama konsep dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti kita diskusi di kolom chat ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.